Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Hassan Nugroho. Saya mahasiswa PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Kali ini saya ingin mempresentasikan eh, jawaban saya terhadap UAS Sistem Multimedia. Dalam UAS ini saya membuat suatu penelitian dengan judul Implementasi Sistem Multimedia Berbasis Jaringan untuk meningkatkan kolaborasi jarak jauh di era pandemi COVID-19. Ini sebuah studi kasus pada perusahaan Vietnam. Sebagai abstrak, saya menjelaskan bahwa sistem multimedia berbasis jaringan mengintegrasikan multimedia dan jaringan komputer untuk menghadirkan komunikasi dan kolaborasi jarak jauh. Sistem ini menawarkan banyak manfaat seperti meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memperluas jangkauan dan akses informasi, serta meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan kehidupan kerja. Untuk rumusan masalah, saya mengambil 3 pertanyaan, yaitu satu, bagaimana sistem multimedia berbasis jaringan dapat meningkatkan kolaborasi jarak jauh di era pandemi COVID-19? Apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengimplementasikan sistem multimedia berbasis jaringan di perusahaan Vietnam? Dan bagaimana cara mengukur efektivitas sistem multimedia berbasis jaringan dengan dalam meningkatkan kolaborasi jarak jauh di perusahaan Vietnam? Definisi dan karakteristik sistem multimedia berbasis jaringan mengintegrasikan multimedia, yaitu teks, audio, video, gambar, dan interaktif, dan jaringan komputer untuk komunikasi dan kolaborasi jarak jauh. Karakteristiknya adalah itu eh, adanya kombinasi media, jadi mendukung berbagai jenis media. Terus kemudian ada independensi media, yaitu bekerja tanpa tergantung platform atau perangkat. Dan yang ketiga, integrasi yang didukung komputer, dikontrol dan diproses secara terpusat. Jenis-jenis dan contoh aplikasi. Jenis-jenis contohnya adalah video conference, ya, yaitu komunikasi tatap muka secara real time. Kemudian ada live streaming, transmisi video dan audio secara real time kepada khalayak luas. Kemudian ada e-learning, ya, pembelajaran jarak jauh dengan materi multimedia dan interaksi. Kemudian ada telemedicine, yaitu layanan kesehatan jarak jauh dengan konsultasi dan diagnosa online. Banyak contoh aplikasinya, ya, untuk video conference ada Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, ya, untuk live streaming ada YouTube Live dan lain-lain, ya, Netflix, kemudian ada yang Indonesia itu ya video, Mola, ya. Kemudian untuk e-learning ada Udemy, kemudian untuk telemedicine ada Telemedik, Halo Dokter, ya, dan lain-lainnya. Saya akan memberikan sebuah contoh aplikasi, yaitu Google Meet, ya. Ini saya putarkan sebuah video yang mengenalkan apa itu Google Meet, ya. While checking your email, you see an invitation to Ya, join a Google saya Meet. The invite langsung. could be for a job interview, since Nah, Google ini Meet works mulai. with most web browsers. Once you've logged in using your Google account, click the link to the Google Meet from the email invitation. If it was a Google Calendar invite, click the event to see more information. Then click the Join with Google Meet button. Before entering the meeting, you can decide the settings you want to use. If you haven't already approved the use of your microphone and camera, a couple browser pop-ups will occur. The first pop-up appears asking you to allow Google Meet to use your microphone and camera. Click Allow. Another pop-up appears asking you to allow notifications. Click Allow. You can choose to join the meeting with your microphone and camera on or off by clicking their icons. Some people turn off their microphone to mute themselves when they're not talking or have too much background noise so that no one can hear them. Others keep their microphone on, but may turn off their camera so that no one can see them. You can make changes to these choices inside the video call too. Click Ask to Join. The meeting will open and you can carry out your video call. You'll notice your video tile, as well as the video tiles of the people you are video chatting with on your screen. If at any point you need to turn on or off your microphone or camera, move your mouse to have the bottom toolbar appear on the screen.
There, you can click on or off the icons for the microphone and camera. If you need to send a written message, click the message icon located at the top right of your screen. You can type your message in the field, then click the right arrow button to have it sent to anyone in your video chat. Click the X to close out of it. Looking at the bottom toolbar, click the three dots icon. A pop-up menu appears showing more features. Click Settings. Within Settings, you can make changes to your audio and video to make sure you have the correct equipment selected. Within audio, you can test your speakers to make sure they are working properly. The settings are helpful if you find yourself unable to hear who you're talking to, or they say they can't hear or see you. Click the X to close out of it. When you're done with your video call, click the Leave Call icon. GCF Global, creating opportunities for a better life. Ya, itu tadi ya contohnya penerapan sistem multimedia berbasis jaringan, yaitu dalam jenisnya adalah video conference ya. Jadi di sana ada dalam video conference itu ya, itu jaringannya ada menggunakan komunikasi antar komputer ya. Dan di sana ada sistem multimedianya karena yang fitur yang ada itu adalah ada fitur untuk berbagi chat yaitu teks ya, kemudian ada suara audio, kemudian ada video juga ya, kemudian ada bahkan dia terintegrasi dengan yang berbayar ya, itu ada terintegrasi dengan polling, itu ada interaktif dan sebagainya. Next. While checking your email, you see an invitation to join. While checking your email, you see an invitation. Next. Saya akan menjelaskan tentang teknologi dan infrastruktur. Teknologi dan infrastruktur yang digunakan adalah kodek, streaming media, dan protokol jaringan. Ini kemudian infrastrukturnya adalah jaringan komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak. Ini adalah teknologi dan infrastruktur yang dipakai dalam sistem multimedia berbasis jaringan. Dalam hal ini adalah di video conference ya. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, sistem multimedia berbasis jaringan untuk video conference dapat meningkatkan kolaborasi jarak jauh secara efektif. Sistem video conference memiliki beberapa kelebihan seperti mudah digunakan, memiliki kualitas video dan audio yang baik, serta aman dan terpercaya. Dan juga sistem video conference juga memiliki beberapa kekurangan seperti membutuhkan koneksi internet yang stabil dan biaya implementasi dan pemeliharaan yang relatif tinggi. Ya, dari hasil ini saya mendapatkan bahwa memang video conference ini sangat bermanfaat membantu komunikasi kerja di perusahaan W6 selama pandemi gitu ya. Jadi selama pandemi ini sangat membantu karena di W6 itu selama pandemi menjalankan sistem WFH atau work from home. Jadi masing-masing bekerja di rumah, tapi komunikasi, meeting-meeting itu masih tetap berjalan melalui video conference ini. Kesimpulannya, perusahaan W6 perlu meningkatkan kualitas jaringan internet untuk mendukung kelancaran penggunaan sistem video conference. Perusahaan W6 perlu mencari solusi untuk mengurangi biaya implementasi dan pemeliharaan sistem video conference. Perusahaan W6 perlu memberikan edukasi kepada pengguna tentang cara penggunaan sistem video conference yang ergonomis untuk menghindari kelelahan mata dan sakit kepala. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.